들리겠지 모두나 I've heard enough, I've heard enough. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan video pembelajaran dari RPP yang sudah kami buat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Untuk anak-anak yang tetap di rumah aja, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak saat keluar rumah, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Nah, pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Alia Lutfi Haryono hadir. Amalia Solihat. Fatma Herani Anissa Siregar. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, setelah Ibu absen, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Raditu billahi roba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilman warzuqni fahman amin. Berdoa selesai. Supaya lebih semangat lagi, Ibu kasih yel-yel ya. Coba dengarkan terlebih dahulu. Ketika Ibu berkata selamat pagi, kalian jawab pagi, semangat, ceria. Ulangi ya. Selamat pagi, pagi, semangat, ceria. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak semuanya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja sih manfaat air? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, di sini ada teks cerita pada buku. Anak-anak bisa membukanya pada bagian Ayo Membaca. Di sini Ibu akan membacakan teksnya. Anak-anak bisa mengikutinya membaca di dalam hati. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya. Untuk mendapatkan air bersih, mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawoliu. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa air beberapa dirijen ukuran 15 liter. Dirijen itu digunakan menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Nah, letak Kelurahan Waborobo berada di daratan tinggi. Di daerah itu air tanah sulit untuk didapat, walaupun ada, airnya hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Nah, warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, setelah anak-anak membaca dan mendengarkan teks cerita ini, anak-anak bisa membaca ulang kembali karena setelah membaca ada proses pertanya-jawaban. Setelah tadi teman-teman semua membaca tentang demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Ibu punya pertanyaan untuk teman-teman semua. Dari teks tersebut, peristiwa apa yang terjadi? Lalu pertanyaan yang kedua, di manakah peristiwa itu terjadi? Yang ketiga, mengapa atau apa penyebab peristiwa itu terjadi?
Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama? Oke, silahkan Hamzah yang pertama. Peristiwa apa yang terjadi? Betul sekali Hamzah. Warga di sebuah desa ya harus menempuh perjalanan jauh, betul, untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Betul sekali Hamzah. Pertanyaan yang kedua nih, siapa yang mau menjawab? Di manakah peristiwa itu terjadi? Oke, silahkan Halimah. Apa jawabannya? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tepat sekali Halimah. Sekarang terakhir nih, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Siapa yang mau menjawab nih terakhir? Silahkan Abdul. Boleh. Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi, betul sekali. Sehingga di daerah tersebut air tanah sulit untuk didapatkan atau air bersih sulit untuk didapatkan ya. Betul sekali. Nah, berarti setelah teman-teman menjawab pertanyaan Ibu Guru tadi, teman-teman sudah paham ya maksud dari teks bacaan tersebut. Nah, anak-anak, kegiatan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu menuliskan fungsi air bagi tumbuhan, menuliskan fungsi air bagi manusia, dan fungsi air bagi hewan. Nah, nanti anak-anak tugasnya ditulis di dalam kertas 1 lembar ini. Jadi, misal contohnya itu fungsi air bagi hewan. Nah, di sini teman-teman dituliskan satu persatu ya. Sekarang teman-teman duduknya per kelompok. Tugasnya yaitu tugas kelompok. Nah, setelah menuliskan di dalam kertas, nanti anak-anak maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang telah ditulis di dalam kertas ini. Oke? Nih, ini bagiin ya, teman-teman. Kita bagiin ya, satu-satu. Ibu tunggu ya tugasnya. Setelah menuliskan di dalam kertas, kita presentasikan. Teman-teman perwakilan teman kelompoknya ke depan ya. Atau sama ibu ditunjuk. Ya, bagaimana anak-anak? Tugasnya udah selesai? Udah, alhamdulillah cepet banget ya ngerjainnya. Nah, sekarang siapa yang mau nyebutin fungsi hewan bagi tumbuhan? Fungsi air bagi tumbuhan. Ayo, siapa yang mau ke depan? Boleh. Ayo Fadil ke depan. Sebutin apa fungsi air bagi tumbuhan. Apa? Air diperlukan oleh tanaman dalam fotosintesis. Betul. Fungsi air bagi tumbuhan diperlukan
Sekarang siapa yang mau ke depan untuk nyebutin fungsi air bagi hewan? Ayo, siapa sekarang yang mau nyebutin fungsi air bagi hewan? Ayo, siapa? Raina, apa Raina yang pertama fungsi air bagi hewan? Untuk minum, pintar, betul. Yang kedua, siapa? Gimana Raihan? Untuk membersihkan diri, betul. Ada lagi yang menyebutin sebagai tempat hidup hewan yang ada di air, pintar, sebagai Nah, sekarang siapa yang mau nyebutin fungsi air bagi manusia? Ayo, siapa? Yang pertama. Untuk apa? Untuk minum, betul. Ayo, siapa lagi yang mau nyebutin? Apa? Untuk masak, betul. Ayo, apa lagi? Untuk membersihkan tubuh. Ayo, siapa lagi? Satu lagi yang mau nyebutin. Untuk mencuci apa? Untuk mencuci pakaian dan makanan, betul. Nah, anak-anak yang di depan ini fungsi air. Yang pertama, fungsi air bagi tumbuhan. Fungsi air bagi tumbuhan adalah air diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, fungsi air bagi hewan. Yang pertama, untuk minum, yang kedua untuk membersihkan diri, yang ketiga sebagai tempat untuk hewan yang hidup di air. Dan yang terakhir, fungsi air bagi manusia. Yang pertama untuk minum, yang kedua untuk masak, yang ketiga untuk membersihkan tubuh, dan yang terakhir untuk mencuci pakaian dan makanan. Begitu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Baik ya. Tugas hari ini telah selesai. Sampai ketemu di tugas selanjutnya. Jadi, anak-anak ibu, dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa lingkungan itu merupakan salah satu yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Karena dengan terjaganya lingkungan kita akan lebih menambah kenyamanan dan kelestarian sehingga kenyamanan di sekitar kita akan lebih nyaman lagi.
Nah, untuk anak-anak ibu harap kalian bisa menjaga kelestarian lingkungan itu dengan baik. Karena dengan tangan kalian dan keinginan yang mulia dari anak-anak ibu, lingkungan itu bisa menjadi lebih baik dan kita merasa nyaman di dalam lingkungan itu. Nah, sebelum pulang, Ibu akan mengasih tugas kepada kalian dan tugasnya adalah harus diingat ya, kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga masing-masing. Contohnya seperti berwudu, mandi, pintar. Nah, anak-anak, Ibu akan memberi motivasi sedikit ya, dan kalian jangan lupa sholat 5 waktu, dan semangat terus belajar, jangan patah semangat. Semangat ya! Nah, anak-anak, jangan lupa kita minggu depan akan membahas tentang, temanya itu tentang manusia dan lingkungan. Nah, anak-anak, sebelum kita nanti minggu depan membahas tentang manusia dan lingkungan, nah, jadi kalian belajar terlebih dahulu ya di rumah, apa sih tentang manusia, apa sih tentang lingkungan, seperti itu. Nanti kita bahas bersama-sama di minggu depan ya. Ya, dapat Ibu simpulkan, berarti pekerjaan rumahnya adalah apa? Kegiatan-kegiatan yang menggunakan air di keluarga masing-masing. Jangan lupa mengerjakan PR-nya ya, dan jangan lupa sholat 5 waktu, bantu kepada orang tua, dan semangat terus belajar. Oke anak-anak semuanya, mungkin hari ini cukup sekian dulu dari Ibu. Kita berdoa bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa minggu depan.